Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah Ashar rahimakumullah. Sebetulnya kalau untuk dikatakan kultum ini agak susah juga. Kuliah 7 menit. Kuliah biasanya kan ada dialog. Kalau mau diganti dengan certum ceramah 7 menit juga biasanya lewat. Padahal surat wal asri selalu dibaca. Nah, lewat 7 menit. Ini dia. Nah, apakah bapak saudara-saudara ikhlas kalau nanti lewat? Terima kasih. Dan saya sebetulnya ini juga ada yang dari Sumatera Barat. Di Sumatera Barat ada pepatah. Ada 2 sebetulnya, saya terindonesiakan. Ada yang pertama itu indak kayu janjang di kaping. Kalau nggak ada kayu katanya tangga, anak tangga jadikan kayu. Ini artinya apa? Wah, kalau Pak Saiful tidak bisa, tadi harusnya juga Mas Heri tidak bisa. Ini penggantinya ini lebih rusak ini. Karena tangganya dirusak. Tetapi ada juga kalau indak rotan akar pun jadi, kalau nggak ada rotan akar pun jadi, kalau ketemu akarnya itu akar bahar, barangkali itu lebih mahal juga. Jadi sebagai pengganti sesungguhnya saya baru 2 kali ini tampil di depan untuk ceramah karena alasan-alasan tertentu. Tapi karena ini kata Pak Saiful Bahari ini kuliah, jadi kalau kuliah iyalah saya iakan. Pertama, kenapa agak susah untuk duduk di sini ngomong-ngomong dengan bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi satu saat saya bertemu dengan teman namanya Puji. Di sini mungkin ada Puji. Waktu itu di Jakarta di Ciputat. Mereka tinggal di depan masjid, workshop pekerja film. Yang mengundang saya datang itu bosnya. Setelah saya sampai, bosnya langsung pergi. Kalau ada apa-apa, Puji. Sesudah maghrib, Puji tanya pada saya, Pak Yusuf sudah makan? Belum. Ini tolong beli gaji. Gak usah Pak. Ini sudah dikasih bos. Saya bilang, saya nggak akan kasih tahu kepada bos. Iya Pak, tapi saya tahu, kata dia. Bapak nggak perlu kasih tahu, tapi saya tahu semuanya sudah ditinggalkan pada saya. Jadi Bapak udah tinggal. Itu yang cerita pertama. Yang kedua, teman saya namanya Abdullah dari Semarang. Ini orang luar biasa. Selama ini kalau saya, ini mohon maaf, ini bukan di sini, di tempat saya begitu hafalnya doa biasanya Allahumma qulil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia paling enggak ini minta kok marah-marah gitu. Ya Allah ya Tuhan kami berilah aku ya. Itu kan marah-marah. Padahal minta itu kan memohon dengan suara yang halus gitu. Nah ini Abdullah ini betul-betul dahsyat. Saya selesai berdoa, saya lihat dia menangis, ya. Zikir menangis. Wah, tentu saja pengalaman spiritual saya tidak sama dengan Abdullah teman saya yang dari Semarang ini. Saya minta menangis itu cuma 2 kali. Pertama adik saya kecelakaan, itu menangis saya. Yang kedua kakak saya meninggal, menangis saya. Yang kedua karena sudah hafal, jadi rasa-rasanya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta kok tidak dengan suara halus. Seperti itu. Yang ketiga ada namanya teman saya itu Kiai Zawawi Imron, seorang penyair. Datang ke Sumatera Barat. Aslinya Madura. Memang dia lama juga di Surabaya. Aslinya Madura. Saya bawa ke Sumatera Barat. Begitu melihat gadis cantik, subhanallah. Saya kira karena gadis saja. Begitu lihat lembah aneh, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Jadi kata subhanallah itu begitu melekat. Nah 3 orang ini saya kira menjadi guru saya yang baik, bahwa saya sebetulnya nggak cocok untuk menjadi penceramah. Jadi saya nggak mau berceramah, tapi karena Pak Saiful Bahari meyakinkan ini kuliah, jadi sudahlah. Saya iakan, mudah-mudahan memang ada manfaatnya untuk kita semua, karena ini terus terang berat gitu ya. Jadi belum
belum seperti Puji, saya juga belum seperti Abdullah, kemudian juga saya tidak seperti Kiai Jawabi Imron yang bersyukur setiap ada, luar biasa. Nah, saya ingin memulai dengan, saya kira dalam surat As-Suara ini penting, para penyair, syair, suara, jamak, tapi bahasa Arab saya jauh lebih jelek karena bahasa Arab saya itu C, itu waktu kuliah, jadi nggak naik C gitu, jadi itu dasar itu C, kawan-kawan B, saya dapat C, jadi trauma untuk belajar bahasa Arab. Jadi saya terjemahkan, ini saya ambil terjemahannya dari apa yang diterjemahkan oleh Departemen Agama, surat As-Suara. Apakah aku akan beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu diturunkan? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta, lagi banyak dosa. Mereka menghadapkan pendengaran kepada setan itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Bukankah mereka berjalan dari lembah ke lembah lain dan menceritakan apa yang tidak mereka kerjakan, kecuali penyair yang beriman, yang soleh, yang mengerjakan amal soleh dan membela diri ketika dizolimi. Ini surat As-Suara ayat 221 sampai 227. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu akan berdosa kalau membaca sebuah karya yang ditulis oleh seorang penyair yang menceritakan kebaikan, tetapi kebaikan nggak dia kerjakan. Penyairnya juga begitu, dan ayat ini menurut banyak terjemahan, termasuk terjemahan yang pertama, terjemahan Al-Mustafid, bahwa ini juga berlaku untuk para wartawan, untuk para penceramah. Jadi penceramah pun dia akan berdosa kalau yang diceramahkan itu adalah hal-hal yang tidak dia kerjakan. Jadi bahasa pasarnya, jangan membeli obat penyubur jenggot dari saya. Jenggotnya aja gersang gitu ya, jadi nggak mungkin kan, nggak mungkin. Jadi beli obat penyukur jenggot mesti dari orang yang rambutnya tebal, jenggotnya tebal, dan jambangnya juga tebal.